Perempuan lulusan Universitas Indonesia ini telah lama berkecimpung di dunia asuransi. Kini, bersama dengan Yayasan Dharma Bakti Astra, ia fokus dalam pengembangan UKM hingga mencapai taraf mandiri. Kiprahnya bersama Yayasan Dharma Bakti Astra melanjutkan upaya pembinaan UKM yang sudah dilakukan oleh yayasan selama puluhan tahun. Kita sambut Ida R.M. Sigalingging, Sekretaris Pengurus Yayasan Dharma Bakti Astra. Hai Marketeers, saya Ida Sigalingging sebagai pengurus dari Yayasan Dharma Bakti Astra atau YDBA. Pada kesempatan kali ini saya ingin sharing tentang apa yang kami lakukan untuk bisa menciptakan tim pintar dan bisnisnya lancar, terutama di era go digital seperti sekarang ini. Nah, sebelum kita masuk kepada materi yang nanti akan saya sharingkan, sebelumnya saya ingin menjelaskan tentang apa sih YDBA atau Yayasan Dharma Bakti Astra. Ini adalah satu yayasan yang dibuat oleh Astra dari 9 yayasan yang hanya fokus kepada UMKM. Jadi tujuan kami adalah bagaimana kami mengembangkan UMKM yang ada di Indonesia. Karena sesuai dengan filosofi Astra, nomor 1 Catu Dharma, yaitu bermanfaat bagi bangsa dan negara. Sehingga di strategi kami pun ada public contribution sebagai strategi yang ketiga, di samping portfolio roadmap, people roadmap, dan public contribution itu menjadi sesuatu hal yang paling penting bagaimana kami bisa mengkontribusikan dengan masyarakat dan juga lingkungan yang ada secara nasional. Visi kami adalah ingin menjadi mitra terpercaya bersama dengan UMKM untuk mengelola bisnisnya. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh pendiri kami, Om William Suryajaya, di mana dikatakan bahwa bila kita menciptakan satu lapangan pekerjaan, kita sudah mengurangi 1 orang preman di jalan. Dan Astra tidak mau sejahtera sendirian di tengah tetangganya yang tidak sejahtera. Jadi itu adalah filosofi yang sangat kami pegang sampai dengan sekarang. Karena itu kami menciptakan satu ekosistem di mana ekosistem itu ada YDBA sebagai yayasan yang melakukan pelatihan, pendampingan, fasilitasi pemasaran dan pembiayaan. Kemudian ada UMKM yang kita harapkan mereka bisa berubah, punya mentalitas dasar bagaimana berkembang sebagai entrepreneur. Dan juga tidak lupa ketika UMKM itu sudah berkembang atau menjadi pintar, maka yang paling penting bagi mereka adalah bagaimana mempertemukan dengan pasar. Karena itu kami mempertemukan dengan stakeholder, itu bisa dari Astra ataupun perusahaan yang lain, atau off-taker yang lain yang kita pikir itu sangat cocok dengan bisnis dari masing-masing UMKM tersebut. Nah, untuk bisa mencapai UMKM ini, kami mendirikan 13 LPB, yaitu Lembaga Pengembangan Bisnis, di mana tugas mereka adalah betul-betul memfasilitasi dan mendampingi, sehingga mereka itu menjadi UMKM yang pintar. Dan akhirnya bisnisnya bisa lancar, bahkan omsetnya bisa meningkat. Ada banyak program yang kami lakukan untuk bisa mengembangkan itu. Dan untuk kerangka pengembangannya, yang kami lihat kebutuhan UMKM itu adalah pada saat pertama bagaimana mereka tahu tentang kualitas. Kualitas itu terdiri dari QCD, quality, cost, dan delivery. Bagaimana quality-nya itu kalau membuat 100 bisa, tapi 1000 biasanya bermasalah. Nah itu yang kami bantu mereka sehingga mereka menjadi tim yang pintar. Seperti itu. Dan juga cost-nya, bagaimana cost-nya itu betul-betul sangat reliable, yang pas dengan pasarnya masing-masing. Bagaimana mereka juga kita ajarkan keuangannya sehingga mereka tahu kapan mereka profit, berharga pokok dan seterusnya. Dan yang terakhir delivery, bahwa mereka harus tepat waktu. Kalau mereka bisa memberikan produk yang bagus tetapi tidak bisa memberikan waktu yang tepat sesuai dibutuhkan, maka itu pun akan menjadi permasalahan untuk bisnis mereka. Kemudian dari situ untuk mereka menjadi pintar, maka kami kembangkan mereka dari segi kompetensi.
dan juga kapabilitasnya. Karena ketika mereka tadi saya katakan bisa buat 100, ketika banyak permintaan, mereka harus bisa juga memenuhi kalau itu kebutuhannya adalah 1 juta, 2 juta dan seterusnya. Dan kemudian akhirnya kami ajarkan mereka melalui assessment kami bagaimana mereka bisa operation excellence dan akhirnya mereka mandiri. Konsep inilah yang sebetulnya ketika era go digital itu berkembang, kami lebih bisa adaptif terhadap era seperti itu. Terutama seperti yang disampaikan oleh dari Kemenkop bahwa tahun 2020 dicanangkan ada 10 juta UMKM yang go digital. Dan saya lihat perkembangannya di tahun 2022 ini udah sekitar 17,5 juta UMKM sudah go digital. Artinya bahwa ini sesuatu yang bagus sekali. Bahkan Pak Jokowi sudah mencanangkan 30 juta UMKM tahun 2024. Dengan konsep seperti itulah akhirnya kami coba mengembangkan tim-tim kami, baik yang di lembaga pengembangan bisnis, bagaimana mereka juga melek terhadap digital untuk bisa mendampingi UMKM itu untuk bisa masuk go digital. Dan ketika era pandemi, itu sangat menarik sekali. Semua orang dipaksa untuk masuk go digital. Termasuk UMKM kami pun kami ajarkan. Dari mulai mereka belajar digital marketing. Ketika bicara digital marketing, mereka harus paham juga bagaimana produknya yang sesuai dengan kebutuhan customer. Bukan hanya planningnya mereka. Mereka harus menciptakan produk-produk yang sesuai. Dan itu sebabnya ketika pada era itu, ada perusahaan manufaktur akhirnya karena kebutuhan waktu itu seperti alat-alat kesehatan, masker dan sebagainya, mereka beralih dan itu dilakukan dengan digital. Jadi seperti itu. Jadi kami mengajarkan mereka juga bagaimana produk, packaging, branding dan seterusnya. Kami juga memperkenalkan mereka bagaimana ke marketplace seperti itu. Kami ajak juga mereka benchmark. Karena yang paling utama bukan hanya sekedar skill bagi mereka untuk menjadi pintar. Yang pertama adalah mindset. Karena biasanya kalau orang bicara digital, waduh udah susah deh mikirnya. Padahal sebetulnya digital itu simple kok. Tinggal bagaimana kebutuhannya. Why saya butuh digital untuk itu. Itu paling penting. Karena itu kami mengajak mereka untuk benchmark ke perusahaan-perusahaan yang sudah mengembangkan digital. Sehingga mereka bisa lihat, oh ternyata enggak sesulit atau sekompleks itu gitu, sophisticated. Karena ketika kita bicara digital itu harus disesuaikan dengan bisnis ataupun kapabilitas dari UMKM tersebut. Nggak mungkin UMKM yang baru terus harus canggih digitalnya dan seperti apa. Tapi hal yang kecil, misalnya masalah keuangan. Kami ajarkan mereka kebetulan dari platform ataupun juga aplikasi-aplikasi yang gratisan sehingga mereka tidak dibebani dengan biaya tersebut. Memang pertantangannya adalah ketika di go digital itu adalah akses internet, terutama untuk di daerah-daerah yang tidak stabil dan mungkin susah untuk mencari sinyal seperti itu. Tapi itu yang dibantu oleh tim kami untuk bisa akhirnya mereka mengembangkan. Bahkan sekarang ada UMKM kami yang akhirnya karena sudah pintar bisnisnya lancar, mereka menciptakan atau membuat tim digital marketing. Saya bilang wow, padahal itu jualannya adalah seperti misalnya jamu atau yang itu untuk minuman-minuman kesehatan. Tetapi dia udah berkembang sekali seperti itu. Jadi selain kita mempintarkan mereka dengan workshop, benchmark, kemudian diajarin, dan kita perkenalkan misalnya seperti dengan Shopee, kita undang mereka, jadi bagaimana cara bikin akun dan sebagainya, itu kita ajarkan kepada mereka. Termasuk produk ataupun branding, seperti yang tadi. Dan tentu saja ketika kita bicara kepintaran dari UMKM yang sudah kita ajari, yang paling penting bagi mereka adalah, ini laku apa enggak nih dijual digital? Karena itu kami mengkolaborasikan dengan berbagai pihak. Salah satunya baik dari Astra maupun di luar Astra. Dari Astra sebagai contoh, UKM bengkel kami itu akhirnya punya bisnis dengan digital. Kami pertemukan mereka dengan salah satu perusahaan Astra dan akhirnya bisnis spare part-nya mereka itu bisa berkembang. Dan akhirnya bengkel itu pun bisa berkembang dengan spare part yang genuine seperti itu. Kemudian juga untuk pertanian contohnya, kami kolaborasikan dengan Sayur Box. Sehingga
mereka bisa melihat, oh ternyata kebutuhan di sana seperti apa. QCD atau quality cost delivery yang dibutuhkan oleh customer itu seperti apa. Dan dengan platform-platform yang disampaikan atau yang diberikan, akhirnya mereka bisa beradaptasi. Begitu juga dengan di manufaktur, ada banyak yang di manufaktur. Salah satunya dengan Imagine, bagaimana kita mempertemukan mereka sehingga secara sistem mereka bisa jadi lebih efektif dan efisien. Begitu juga untuk kuliner, kerajinan dengan Shopee, ataupun juga dengan, ya nanti ke depan kita lagi dengan Bukalapak dan bahkan dengan Paxel sekarang ini kita lagi mengembangkan. Artinya bahwa digital adalah satu hal, tetapi bagaimana kita mengkolaborasikan tim-tim kita nih yang udah jago-jago di dalam hal ini dengan pasar tersebut. Karena ini akan menjadi kunci bagi mereka. Karena biasanya kalau mereka udah pinter terus mereka tanya, oh lah produknya nggak laku. Akhirnya biasanya mereka mudah menyerah. Itu yang kami kembangkan supaya mereka tetap ke arah sana. Karena mereka akhirnya bisa merasakan manfaat, yaitu efektif, efisien, dan bahkan peningkatan dari bisnisnya mereka. Bahkan canggih nih, ibu-ibu tuh udah canggih-canggih sekarang dalam sosial media, udah gak gaptek lah seperti itu ya. Bahkan ada yang pakai TikTokan dan seterusnya gitu. Jadi ini berkembang. Nah, salah satu contohnya adalah UKM kami yang go digital. Ini adalah produknya loyang di daerah Tarikolot sana. Tapi kami sangat bangga sekali. Karena rupanya ketika masa pandemi justru produknya dia tuh banyak diminati. Jadi banyak ibu-ibu yang akhirnya kulineran atau masak dan sebagainya, bisnisnya juga usahanya di kulineran dan butuh loyang. Dan ternyata loyang ini diminati oleh salah satu merchant di salah satu marketplace yang besar dan mereka beli putus. Dan bahkan akhirnya dengan pengembangan yang mereka lakukan, omset dari UKM ini bisa sampai 270%. Yang dia sendiri kaget ketika, oh ternyata saya bisa secepat itu gitu. Bahkan sekarang produknya itu udah sampai ke ASEAN. Ada ke Filipina, Vietnam dan seterusnya. Jadi ini kami lihat bahwa ini jadi role model bahwa ketika mereka pintar, kemudian kami pertemukan dengan pasarnya, akhirnya mereka jadi lebih efektif dan peningkatan dari omsetnya makin besar. Itu salah satu contoh. Jadi kesimpulan dari apa yang saya ingin sampaikan bahwa digital itu, go digital itu bukan suatu keniscayaan. Jadi artinya bahwa untuk memasuki go digital itu menjadi salah satu kunci ke depan, karena kalau tidak kita akan ketinggalan. Karena itu yang pertama tips UMKM untuk masih go digital selain tadi mempintarkan dirinya dengan tadi prosesnya, kemudian produknya, kemudian bagaimana packaging dan brandingnya. Yang pertama adalah harus mengenali tantangan bisnis di era digital. Seperti apa sih? Kuliner pasti berbeda dengan pertanian. Bengkel berbeda dengan manufaktur dan seterusnya. Sehingga semuanya harus disesuaikan dengan bisnisnya. Dan sekarang banyak sekali platform yang dibuat. Kemudian gali informasi mengenai digitalisasi itu sesuai dengan kebutuhannya. Bisa melalui pelatihan, workshop, searching, YouTube dan sebagainya sekarang udah banyak sekali. Dan banyak startup-startup yang juga mengembangkan hal-hal seperti ini. Itu yang kami selalu mendorong mereka untuk mencari kira-kira kebutuhannya apa. Kemudian jangan ragu dan harus percaya diri untuk mencoba memasuki digitalisasi. Harus keluar dari comfort zone. Bahwa digital itu adalah sesuatu yang nggak harus canggih, biasa saja kok dengan menggunakan WA atau sosial media itu kan digital. Mulai dari hal yang kecil dulu. Yang penting adalah dievaluasi terus, lakukan evaluasi secara reguler. Kalau ini nggak laku, nggak cocok apanya? Apakah produknya, packagingnya, atau prosesnya kita yang terlalu lama, atau cost-nya dan segala macam. Sehingga itu bisa membuat akhirnya apa yang sudah dikembangkan itu bisa sesuai dengan kebutuhan pasar. Kemudian jangan ragu untuk berkolaborasi. Kami selalu mencanangkan mereka untuk berinovasi dan berkolaborasi. Artinya tim pintar itu harus kreatif. Apalagi yang dibutuhkan ya. Harus riset, marketnya butuh apa. Jangan hanya, oh saya produknya ini. Tapi saya bisanya kayak begini, kembangkan. Seperti di kami itu ada yang tadinya produk sepatu karena pandemi gagal, akhirnya jual rendang.
Dan akhirnya dia punya packaging yang bagus dan seterusnya. Jadi kolaborasi ini akan mengoptimalkan ekosistem digital yang ada. Cari yang murah-murah, yang gratis dan sebagainya, itu akan menjadi sesuatu yang baik. Bikin website, banyak sekarang website gratisan gitu ya, dibikinin seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah komitmen dan konsisten. Ketika pada suatu titik memang ada masalah, jangan langsung bubar jalan atau putus asa. Tapi bagaimana kita komitmen melihat lagi, mengevaluasi apa sih kekurangan kita dibandingkan dengan yang lain. Atau pasarnya mungkin beda gitu ya. Dan ini konsisten. Nah ini yang sering menjadi permasalahan adalah ketika kita ngomong digital berubah-berubah terus, akhirnya kita nggak kemana-mana. Jadi kita harus konsisten dengan produk kita, bahwa produk kita itu benar nggak sesuai dengan kebutuhan pasar. Nah ini dalam menjalankan digitalisasi tersebut. Kira-kira seperti itu tips dari kami untuk bisa menciptakan UMKM yang pintar dan bisnisnya lancar. Tentu di era seperti sekarang ini menjadi satu kompetitif yang luar biasa bagi UMKM untuk berkembang. Karena itu, mari kita bersama-sama mengembangkan UMKM, terutama di era digital ini, karena sebetulnya UMKM kita itu hebat. Demikian dari saya, salam marketers, terima kasih.